Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Helia Ramona Lisa dengan NIM 1920210027 dari kelas PIAUD 1 angkatan 2019, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video tentang instrumen asesmen perkembangan anak usia dini, yang mana video ini saya buat untuk pemenuhan pada tugas mata kuliah asesmen intervensi perkembangan anak usia dini yang diampu oleh Ibu Lydia Oktamarina MPD. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni ada instrumen asesmen perkembangan anak usia dini. Bahasan yang pertama yakni definisi pengembangan instrumen asesmen perkembangan anak usia dini, yang mana instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena alam maupun fenomena sosial yang diamati. Instrumen merupakan alat yang dirancang untuk mengukur suatu objek atau variabel yang akan diasesmen pada anak usia dini. Instrumen juga dapat berisi butir-butir pernyataan ataupun pertanyaan yang menggambarkan perilaku tertentu yang akan diukur pada peserta didik. Sedangkan untuk asesmen merupakan suatu proses pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian kinerja dan dari hasil karya yang telah dibuat peserta didik, serta bagaimana proses peserta didik itu menghasilkan suatu karya tersebut. Jadi untuk pengembangan instrumen ini perlu memperhatikan kualitas isi instrumen agar dapat menghasilkan data yang sahih atau akurat. Bahasan yang kedua yakni ada prinsip dan tujuan dari asesmen. Prinsip-prinsip secara umum yaitu yang pertama, asesmen seharusnya menggunakan berbagai sumber informasi data. Yang kedua, asesmen sebaiknya menguntungkan bagi peserta didik dan meningkatkan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen seharusnya melibatkan anak dan keluarga ataupun orang tua di sekitar anak. Yang keempat, asesmen harus adil bagi semua peserta didik. Yang kelima, asesmen seharusnya bersifat autentik atau real. Yang selanjutnya ada pun tujuan dari asesmen, yaitu yang pertama menentukan kemajuan perkembangan prestasi dari peserta didik, yang kedua membuat keputusan tentang penempatan dan promosi, yang ketiga mendiagnosis masalah belajar dan guru, yang keempat membantu sebagai dasar untuk laporan kepada orang tua wali murid, yang kelima membantu siswa dengan penelitian terhadap kemajuannya, dan yang terakhir atau yang keenam yakni mengidentifikasikan siswa sesuai dengan kebutuhan ataupun mengidentifikasi siswa peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Baik, ke bahasan yang ketiga yakni ada prinsip-prinsip pengembangan instrumen asesmen. Yang pertama yakni prinsipnya ada kontinuitas dan berkesinambungan. Jadi di dalam si instrumen asesmen ini tidak dilakukan secara instan, ada tahap-tahapannya. Yang kedua, keterbukaan. Jadi artinya hasil dari si instrumen asesmen ini tadi harus sistematis atau diketahui oleh semua pihak yang terkait. Yang ketiga, ada objektif, di mana instrumen asesmen disusun untuk memenuhi kebutuhan anak dalam mengembangkan potensinya secara optimal, sehingga tidak dipengaruhi oleh minat atau keinginan asesor atau orang tua ataupun lingkungannya. Yang keempat, ada holistik, di mana prinsip ini menghendaki bahwa instrumen asesmen dapat mengetahui kemampuan individu baik dari segi fisik, intelektual, sosial, dan emosi. Yang selanjutnya ada memperhatikan tugas-tugas perkembangan, dan yang terakhir ada autentik, di mana instrumen hendaknya mendorong anak dalam mendemonstrasikan kemampuannya untuk melakukan tugas-tugas dalam setting kehidupan nyata. Bahasan yang keempat ada komponen dan langkah-langkah penyusun instrumen asesmen. Yang pertama kita bahas adalah komponennya, di mana yang awal sekali dilakukan yakni membuat batasan atau definisi atau menetapkan perilaku yang akan diasesmen. Yang kedua, menyusun kisi-kisi instrumen asesmen. Yang ketiga, kita dapat mengembangkan butir-butir instrumen tersebut. Yang terakhir yakni menyusun lembar kerja dari peserta didik atau LKS-nya. Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan instrumen asesmen, yang pertama, kita dapat menentukan landasan konsep atau teori dari fokus sasaran asesmen tersebut. Yang kedua, menyusun atau menetapkan fokus sasaran asesmen itu akan mengarah kepada siapa. Yang ketiga, membuat batasan konsep dan operasional fokus sasaran asesmen. Yang keempat, menyusun kisi-kisi instrumen. Yang kelima, mengembangkan butir dan instrumen yang lengkap. Yang terakhir yaitu melakukan uji empirik. Yang kelima, ada strategi pengembangan instrumen asesmen. Dalam pengembangan instrumen asesmen ini dikenal dua strategi, yaitu strategi formal dan strategi informal. Strategi formal disusun oleh para ahli dalam bidangnya dan membutuhkan waktu yang lama
Instrumen formal ini membutuhkan teknik pelaksanaan, kunci jawaban, dan cara menafsirkan hasilnya sudah mengalami standarisasi yang kompleks. Yang kedua ada standar informal, merupakan strategi pengembangan instrumen asesmen yang disusun oleh guru atau pendidik di suatu lembaga tertentu. Penyusunan instrumen asesmen secara informal dapat menggunakan kurikulum dan tugas-tugas perkembangan sehingga instrumen ini bersifat autentik dan alamiah. Yang selanjutnya, bahasan yang keenam, ada teknik dan prosedur pengembangan instrumen asesmen. Teknik pengembangan instrumen asesmen dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni tes dan non-tes. Teknik non-tes ini dapat berupa data hasil observasi, wawancara, analisis tugas, angket, analisis sampel hasil karya, inventory, dan sebuah daftar cek. Yang selanjutnya, adapun prosedur pengembangan instrumen asesmen terdiri dari yang pertama ada identifikasi masalah terkait dengan perangkat asesmen yang akan dikembangkan. Yang kedua ada perancangan perangkat instrumen asesmen yang menghasilkan rancangan atau instrumen asesmen atau rancangan dari instrumen asesmen itu sendiri. Yang kedua validasi rancangan atau instrumen asesmen ahli yang harus kita buat. Yang ketiga revisi perangkat atau instrumen asesmen berdasarkan validasi ahli yang sudah kita peroleh. Yang selanjutnya ada uji coba lapangan dalam praktik evaluasi pembelajaran di kelas ataupun saat kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir ada revisi berdasarkan uji coba lapangan yang menghasilkan produk finalnya. Selanjutnya, bahasan kedua adapun berbagai contoh perkembangan instrumen dari asesmen itu. Yang pertama ada instrumen asesmen perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini merupakan suatu capaian kemampuan seseorang dalam berpikir, meliputi kecerdasan dalam proses belajar, yakni kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru, di mana keterampilan ini ialah keterampilan untuk memahami apa yang telah terjadi di lingkungannya, dan kemampuan ini juga melibatkan proses mengingat dan menyelesaikan masalah yang terjadi atau persoalan-persoalan sederhana yang sedang dihadapi. Perkembangan kognitif ini meliputi yang pertama pengembangan auditori anak usia dini, yang kedua pengembangan sains permulaan, yang ketiga pengembangan geometri anak usia dini, yang keempat pengembangan visual anak usia dini, yang kelima pengembangan taktil anak usia dini, dan yang ketujuh ada pengembangan kinestetik anak usia dini. Selanjutnya, penilaian perkembangan kognitif anak usia dini digunakan untuk mengetahui berbagai aspek perkembangan secara individual. Dan selanjutnya, mengidentifikasi perbaikan masalah perkembangan anak. Yang ketiga, membuat perencanaan, program, dan memberikan respon baik bagi anak. Yang keempat, memberikan tempat dan program yang tepat bagi anak. Dan yang kelima, mendiagnosa adanya hambatan perkembangan maupun identifikasi penyebab masalah belajar pada anak. Yang kedua ada instrumen asesmen perkembangan motorik, di mana perkembangan motorik adalah tahapan kemampuan anak dalam melakukan gerak baik bersifat gerakan kasar maupun gerakan halus dan keseimbangan badan. Perkembangan motorik termasuklah di dalamnya yakni motorik kasar dan motorik halus serta keseimbangan tubuh. Yang ketiga ada asesmen perkembangan bahasa, yang mana kita ketahui bahasa ini merupakan salah satu alat untuk kita berkomunikasi antara orang satu dengan orang lainnya. Yang keempat ada asesmen perkembangan moral dan agama. Moral di sini dapat diartikan sebagai akhlak seseorang ataupun kepribadian seseorang yang mencerminkan pribadi orang itu sendiri. Sedangkan agama merupakan suatu pendefinisian dari kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Untuk yang terakhir ya ini asesmen perkembangan sosial emosional, di mana perkembangan ini berkaitan dengan sosial emosional yang nantinya akan diungkapkan ataupun ditujukan oleh anak, diekspresikan oleh anak, sehingga dari apapun kegiatan yang sudah kita lakukan, apapun aktivitas yang dilakukan oleh anak di dalam kelas dapat kita lihat dan kita catat serta kita dokumentasikan sehingga kita mendapatkan suatu bayangan untuk mengisi si format instrumen asesmen itu sendiri. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.